situasi yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Yang saya katakan, yang kita maksud khalifah ya, yang khilafah ya, suatu ketika akan terjadi di seluruh dunia. Itu tidak akan pernah dibantah oleh siapapun, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Al-Irsyad, oleh Matlul Anwar, oleh Jamiatul Khair. Tidak akan dibantah, karena itu ada bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kufur orang yang akan mengingkarinya. Kenapa? Karena itu akan jadi satu saat nanti. Tetapi tidak akan merubah Indonesia, tidak akan merubah Malaysia, tidak akan merubah Brunei, tidak akan merubah negara-negara Saudi Arabia, Irak dan sebagainya, nggak akan merubah gitu loh. Tapi ini akan terjadi satu saat pasti di mana ada satu orang yang diikuti gitu loh, dijunjung tinggi. Orang ini adalah kata Nabi Muhammad SAW, orang ini dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nggak ada satupun organisasi yang saya sebutkan tadi menentang hal itu. Silahkan dudukin semuanya. Saya pun sekarang menantang, silahkan dudukin semuanya. Pasti semuanya akan sepakat itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam hidup bernegara, kita udah sepakat tidak ada saat ini yang lebih baik dari Pancasila. Tidak ada yang lebih baik daripada Undang-Undang Dasar 45 dalam mempersatukan negara. Tidak ada yang lebih baik dari pembukaan UUD 45 yang kita bilang sekarang ini. Tapi lihat respon netizen. Mbak Rosi, kalau saya ngomong begini, lihat di Twitter, Allah itu bohong, Allah itu bohong, itu pengkhianat, itu pengkhianat. Yang ngomong itu orang-orang terpelajar juga. Orang-orang yang senantiasa tampil di TV juga. Lalu saya mesti ngomong apa? Mesti ngomong apa lagi gitu loh. Mau ditaruh kenapa, mau dibelah dada ini. Demi Allah isinya itu merah putih isinya begitu loh. Oke, Pak Haikal Hasan, saya ke tamu yang ada di studio dulu ya. Kalau mendengar penjelasan dari Pak Haikal Hasan, apa yang harus dicemaskan? Apa yang harus ditakutkan? Terserah paham Kahak atau Bung Guntur? Kalau konsep khilafah menurut beliau ini adalah khilafah di akhir zaman. Khilafah di akhir zaman? Ya. Tapi khilafah dalam... Pakat. Khilafah dalam anggaran dasar FPI itu bukan khilafah akhir zaman. Karena di situ dikatakan... Bapak pernah nggak bertanya dengan... Karena di situ ada dikatakan... Pernah nggak bertanya dan mengundang FPI? Ini kan ada jelas di situ dikatakan... akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan di akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman tidak masalah. Itu kan persepsi Bapak, hanya membaca. Tabayun dong, undang dong, ngobrol dong, duduk dong, musyawarah dong. Saya menghormati Bapak. Coba artikan dulu. Coba artikan dulu. Melaksanakan Islam secara kafah di bawah khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan hari zaman. Kalau hari zaman kita tunggu aja. Ya memang Pak. Memang kita tunggu. Ya kenapa mau laksanakan kita tunggu Pak. Islam secara kafah sekarang. Dan juga di situ ada katakan wilayah hizbah. Ada kata-kata sekarang? Wilayah hizbah. Ada kata-kata sekarang? Wilayah hizbah. Wilayah hizbah itu berarti ada seperti polisi satpol. Nah, coba lihat. Itu dugaan Bapak kepada kita. Itu tuduhan Bapak kepada kita. Iya, bukan itu tuduhan. Arahan Bapak hanya membaca lalu menisbatkan kepada kita. Jelas tuduhan. Kan belum ngobrol. Yang kita maksud itu bukan sekarang. Akhir zaman, Pak. Tapi tolong tulis kalau di anggaran dasarnya akhir zaman. Kenapa tidak ditulis? Masa ada anggaran akhir zaman? Kenapa tidak ditulis di situ anggaran dasarnya akhir zaman? Yang bener aja, Pak. Tolong ditulis di situ bahwa khilafah Islamiyah di akhir zaman. Itu sebuah wacana pemersatu. Nah, coba. Mulai dari sekarang. Coba kita lihat sebentar. Coba kita lihat Uni Eropa atau Inggris deh, atau Inggris. Coba Bapak lihat Inggris. Ada apa coba? Bagaimana dengan Kanada yang induknya kepada sana? Bagaimana dengan Australia yang induknya kepada Inggris? Yang bagaimana dengan New Zealand yang induknya kepada Inggris? Persemakmuran. Atau bagaimana dengan negara-negara di Eropa? Ada suatu kesepakatan Uni Eropa. Ini kan cantik. Apa kita nggak bisa usahakan ke situ? Oh, berarti usaha. Uang Kuwait udah lebih. Berarti Anda mau mengusahakan. Uang Jordan udah sampai 17. Padahal khilafah ini sama tidak perlu diusahakan. Apa nggak indah? Ditunggu saja. Apa nggak indah kalau ada kesepakatan kata uang bersama di mana kita ekonominya langsung naik, apalagi kita punya sumber daya yang lebih hebat daripada mereka. Saya yakin Bapak pasti setuju kalau mata uang kita 20.000. Kalau di situ udah tulis khilafah Islamiyah di akhir zaman, oke, enggak masalah. Tapi tidak ada tertulis akhir zaman. Bahkan Anda mencontohkan Uni Eropa dan sebagainya. Itu sekarang, kalau Anda mau mengusahakan itu berarti Anda berusaha. Tadinya Anda mengatakan tidak perlu disahkan. Bagaimana? Loh, Pak, Uni Eropa apa yang berubah di Inggris? Maaf, di Belanda.
Gini maksudnya. Apa yang berubah? Gini Pak. Apakah dengan sebentar. Ada disability thinking barusan. Apakah dengan bersatunya semua dunia Islam akan menghapuskan Pancasila? Kita nggak rela, Pak. Sama tidak relanya undang-undang Malaysia dirubah. Sama tidak relanya undang-undang Mesir dirubah. Sama tidak relanya undang-undang di Irak dirubah. Sama tidak relanya undang-undang di Yordan dirubah. Masing-masing dengan kepala negara. Masing-masing dengan dasar negara. Jangan picik mengartikan ini semua berarti akan menghilangkan Pancasila. Tidak akan pernah terjadi, Pak. Saya yang paling depan kalau Pancasila dihilangkan. Tolong tulis di situ khilafah akhir zaman. Oke, enggak masalah. Tapi kalau tanpa khilafah akhir zaman kan masih tafsir. Pak Rosi. Ya gimana Pak Haikal Hasan? Kenapa jadi kurang mutu? Kita hanya mengartikan, mendefinisikan sebuah kata. Yang lebih besar dong diskusinya. Jangan cuma tambah akhir zaman. Tambah 2 kata menjadi polemik seperti ini. Lebih baik nanti diskusinya. Karena di situ kuncinya Anda bertahan soal khilafah. Kuncinya Anda bertahan soal khilafah ialah akhir zaman. Karena itu perlu di situ ditulis di anggaran dasar. Gini, itu kata kunci. Paham Kahak. Di mana kecurigaan, dugaan, kecurigaan, tuduhan sudah mulai terjadi. Janganlah begitu, Pak. Boleh sebentar ya, saya ingin mengklirkan pertanyaan dulu. Kita sama-sama mempertahankan Pancasila, sama-sama mempertahankan NKRI. Betul. Kita sudah dapat, saya percaya dan dapat poinnya bahwa Pancasila, NKRI sama, bahwa itu adalah harga yang kita semua berkomitmen dengan itu, harga mati. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tadi ingin menyamakan dengan Uni Eropa misalnya, mata uang begitu. Berarti apakah itu ada upaya ke sana? Untuk yang jadi pertanyaan Pak Hamkahak adalah ada upaya untuk mengupayakan kekhilafahan itu? Saya tanya dulu kepada Pak Hamzah. Saya tanya dulu. Hamkahak. Pak Hamzah mau nggak rupiahnya itu naik? Tidak seperti mata uang seperti ini bukan soal khilafah saya. Jawab saja dulu. Anda yang terangkan karena Anda punya konsep. Pak. Nggak usah ada khilafah. Tidak, kalau Bapak Islamofobia dengan khilafah, tidak perlu dengan kata khilafah. Kalau begitu saya juga ingin mempertanyakan. Saya tidak fobia khilafah asal ada akhir zaman. Tolong tulis. Oke, sekarang nggak ada khilafah. Lupakan khilafah. Saya tanya, Pak, setuju nggak? Uni Islam, setuju nggak? Uni Islam itu tidak disebut dengan khilafah. Jadi ini soal idiom, Ustaz Haikal. Kalau maksudnya Bapak jangan ulang-ulang lagi khilafahnya. Lupakan khilafah, lupakan khalifah. Saya bilang sama Bapak, ada penyatuan dunia Islam, setuju tidak? Ya setuju. Saya guntur, Ustaz Haikal. Selesai Rosi, dia setuju juga ternyata. Khilafah, enggak. Dan itu tidak menggunakan kata khilafah. Lupakan khilafah. Kalau kita mau pakai istilah bahasa Arab, ada istilah ta'awun. Itu ada istilah ta'awun, itu namanya Bapak jangan sebut lagi khilafah. Kerjasama. Cukup. Kemudian ittihad, persatuan. Jangan sebut lagi khilafah. Gak perlu pakai khilafah. Kalau itu menjadi fobia buat Bapak, jangan sebut lagi. Mungkin Bapak takut, kenapa? Karena selama ini yang jelaskan khilafah, orang-orang yang kurang paham terhadap khilafah. Cukup, jangan sebut khilafah. Kita sebut Uni Islam.